kemudian terakhir ada Rabu siang. Kamis siang, karena Rabunya ada ular. Ya, sebetulnya PPH Plus itu gampang kok. Anda nggak usah bingung Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda sudah paham PPH yang lama, di sini kan rata-rata produser yang jualnya PPH, betul ya? Kalau Anda sudah paham PPH yang lama dan paham CHC, memahami PPH Plus sangat mudah. Karena PPH Plus itu sebetulnya gabungan antara PPH lama dengan CHC. Ya, hitungan proration, kemudian aturan batas kamar, itu mirip-mirip dengan CHC. Sini banyak kosong kok. Oke? Boleh, berarti nanti check in sekaligus check out. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya pada check innya jangan lupa. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, PPH dan PPH Plus dan PPH Plus Syariah ini hanya untuk produk PGB. Ya. PGB dan PSGB. Kalau sudah punya PAA ya buka polis baru PGB, karena dia tidak nempel di produk yang lain. Ya. Kenapa kok dijelaskan seperti itu? Ya harusnya kan memang konsep rider. Rider kan nempelnya di produk dasar. Sedangkan sekarang produk dasarnya Prudential apa? Kan PGB dan PSGB, ya kan? Kemudian untuk saat ini belum bisa untuk upgrade, ya. Bisanya hanya untuk new business. Kan Anda udah baca ketentuan agency update yang baru. Bisa konversi, ya. Konversi itu pun harus buka polis PGB baru. Ya, terus mungkin dia punya HS lama atau mungkin punya PPH di polis yang lama, itu harus di drop pakai form UW62 ya, karena alteration kan juga belum ada untuk PGB ya. Nanti nanyanya ya, slide-nya belum saya buka ya, pertanyaannya nanti dulu. Oke Bapak Ibu, nah kemudian nih nanti kita akan review dulu soal PGB. Kemudian baru kita masuk PPH Plus dan PPH Plus Syariah. Kemudian nanti juga ada sales pitch, bagaimana cara membunyikan produk PPH Plus ini kena salah. Ya, kalau Anda sudah komitmen ikut training PPH Plus, ngulang-ngulang terus, berarti Anda nggak boleh ngeluh kalau diminta isi LJK. Oke, Anda boleh ngulang terus menerus, tapi saya nggak mau dengar Pak, saya nggak mau ngisi LJK lagi. Komitmen, itu sudah konsekuensi. Hobi ikut PPH Plus harus hobi ngisi LJK. Ya, saya nggak mau dengar lagi saya nggak mau ngisi LJK. Ya. Kemudian yang kedua, ikut training sampai terakhir, sampai ada sesi cara jual. Jangan sampai begitu saya selesai sudah check out terus Anda pulang. Pokoknya komit harus sampai selesai. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kemudian nanti akan dijelaskan juga campaign dan ada market comparison. Kalau pas Anda ikut training AKM PPH Plus pas awal di Diandra yang tanggal 11, ya. Siapa yang ke tanggal 11? Yang dapat pouch, ada nggak yang dapat pouch? Nah, mau lagi nggak dapat ya? Mau lagi. Terbatas soalnya. Nah, itu kan market comparisonnya kita sebutin perusahaannya langsung. Betul ya Bapak Ibu ya? Mulai yang tanggal 15 kemarin kita market comparisonnya nggak disebutin perusahaannya langsung. Saya aja kaget ada nama perusahaannya langsung ya. Setelah itu langsung disebutnya A dan B. Tapi Anda pasti sudah tahu lah A apa dan B apa. Ya, ya nanti saya sebutin lagi kok Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini PGB dan PSGB. Slogannya apa Bapak Ibu? PGB dan PSGB? Investasinya pasti makin dikasih lama. lebih itu hashtagnya. Investasinya makin lama makin jadi, proteksinya sehat sekarang, aman sampai nanti ya. Kenapa kok investasinya makin lama makin jadi? Karena tahun pertama sampai tahun 10 dapat tambahan booster investasi berapa persen? Ayo lupa, 5%, betul ya. Tahun ke-11 dan seterusnya berapa persen? 10%. Itu jangan lupa, itu salah satu kelebihan di PGB dan PSGB. Mendapatkan tambahan alokasi investasi yang disebut booster investasi yang jumlahnya fix 5% tahun pertama sampai tahun ke-10, tahun ke-11 dan seterusnya 10%. Ya.
Kemudian bebas biaya admin. Syaratnya apa kalau bebas biaya admin di PGB dan PSGB? SGRG, E-policy, statement, E-transaction statement, kemudian auto debit auto debit rekening maupun kartu kredit. Ya, mulai bulan Maret kemarin sudah bisa auto debit kartu kredit. Alokasi tahun pertama untuk investasinya lebih gede karena tidak seperti produk PAA yang akuisisinya 100%, tapi akuisisinya hanya berapa persen? 70%. Ya, 30%-nya sudah masuk ke saldo investasi. unit premi berkala. Ya. Kemudian proteksinya sekarang aman sampai nanti. Booster proteksinya ada booster proteksi yang memungkinkan UP-nya nasabah meningkat berapa persen Bapak Ibu? 5% setiap tahun sampai usia berapa? 55 tahun. Asalkan nasabahnya bayar preminya juga sampai usia 55. Kalau nasabahnya age-nya membuat proposal bayar premi rencananya cuma 20 tahun, dia meningkat 5% hanya sampai tahun ke-20 aja dong. Betul ya? Kecuali dia terus bayar premi. Karena salah satu syarat mendapatkan booster proteksi ini kan tidak boleh cuti premi. Kalau setelah tahun ke-20 nasabah nggak bayar premi, itu kan berarti cuti. Ya, berarti nggak dapat tambahan 5% untuk UP jiwa dan juga UP link term yang meningkat 5%. Tambahan UP meninggal, kalau kecelakaan, accident cover booster, dapat tambahan berapa persen? Kalau PCB berapa persen? 200. Kalau PGB hanya 100%. Syaratnya UP minimal berapa? 200 juta. Di cover hanya sampai usia 70 tahun. Dan maksimum berapa? 100%-nya itu 2 miliar. Kalau PCB kan bisa sampai 6 miliar. Dan nanti ada tambahan rider baru PPH Plus dan PPH Plus yang syariah. Sudah ada agency update belum? Kalau PPH yang lama sudah nggak boleh dijual lagi per kapan? Ya, jadi makanya Bapak Ibu nanti PPH sudah tidak dijual lagi. Jadi jualannya hanya PPH Plus saja dan juga PPH Plus yang syariah. Ini mau nanya apa tadi? Contoh punya PGB yang PPH lama. Nggak boleh dijual kapan di kasat Maret. Di kasat Maret. Nggak apa-apa. PPH lama. Iya, karena sekarang belum ada alteration-nya. Nggak apa-apa, pakai W62 dulu untuk ngedrop PPH yang lama. Kalau pakai W62 itu harusnya nggak pakai turun premi. Pokoknya kalau nggak sampai di bawah 75% atau 25% ya, yang dianggap twisting itu loh, harusnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau pakai W62 harusnya sudah nggak perlu turun premi. Toh sebetulnya biaya asuransinya PPH Plus kan harusnya lebih tinggi daripada PPH yang lama. Kecuali kalau nasabahnya ngambil plan 468, terus pas ambil PPH Plus hanya bronze A. Iya dong? Kan PPH lama kan seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Terus pas dikonversi ke PGB, dia buka PGB baru dikasih PPH Plus hanya ngambil bronze A seluruh Indonesia. Mungkin itu biaya asuransinya bisa lebih kecil. Gitu ya. Tergantung GIO atau full underwriting. Betul ya? Kan ada kalau di agency update tuh kalau mau konversi ada aturan. Kalau GIO berarti dibatasin. Konversinya hanya boleh sampai plan apa-apa. Anda udah baca kan? Kalau ternyata GIO itu apa Bapak Ibu kepanjangannya? Guarantee issued offer. Guarantee issuance offer. Kalau nasabahnya GIO langsung berlaku PPH Plus-nya selama masa tunggu. Tapi kalau nasabahnya ngambil yang sebelah kanan berarti dia full underwriting, berarti ngambilnya yang tinggi konversinya. Itu berarti selama masa tunggu bisa pakai PPH plan yang lama atau pakai HS-nya yang lama. Jadi don't worry. Ya apa cara tahunya GIO dan tidak? Kalau mau tahu GIO dan full underwriting makanya harus baca agency update. Ya, karena kalau gini contoh misalnya nasabahnya Pak Joni PPH lama plan 1 juta misalnya. Kalau mau GIO boleh ke PPH Plus hanya sampai apa? Tapi kalau mau sampai diamond berarti harus full underwriting dan seterusnya. Nanti ada dua tabel sebelahan kok. Itu agak-agak bawah. Kadangkala agensi update tidak kita terima loh Pak.
Harusnya sih terima semua ya. Kadang terima, kadang tidak. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian slogannya dari PPA Plus itu sendiri adalah perlindungan komplit dan fleksibel. Saya sama tim satu ya. Saya lagi nggak enak badan. My body is not delicious ya. Agak-agak gimana gitu, butuh kehangatan. Nah ini, perlindungan komplit dan fleksibel. Pas awal-awal launching, kita nggak pakai kata komplit, tapi kita pakai kata lengkap. Tapi diganti, pakai kata komplit supaya terdengar lebih milenial, ya. Untuk kenyamanan Anda. Oke, lanjut. Latar belakangnya apa? Perawat inap tanpa batasan hari, 365 atau 366 hari full setahun, nggak ada batasan hari sama sekali, ya. Kamar rawat inap yang nyaman, nasabah bisa fleksibel memilih mau 2 bedroom cipes, 2 bed cipes, 2 tempat tidur dengan kamar mandi luar atau dalam boleh, atau 1 tempat tidur. Itu kan berarti bisa lebih fleksibel pilihannya ke nasabah. Bisa dibayarkan sesuai tagihan rumah sakit, tetap konsepnya S-charge, ya. Sebetulnya menggunakan istilah on bill itu kurang tepat Bapak Ibu. On bill itu bahasa marketing ya. Konsep insurance-nya harusnya S-charge, bukan on bill. Fleksibel berobat dimanapun saya inginkan. Nah, kan PPH Plus dan PPH Plus Syariah ini berlaku di seluruh dunia tanpa terkecuali. Kalau nasabah Anda ngambil plan Diamond, betul ya? Seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk Amerika Serikat, itu di cover. Nah, nasabah yang ambil bronze A harusnya dia berhak hanya di mana Bapak Ibu? Indonesia saja. Tapi dia sakitnya di New York, tetap di cover nggak? Cover. Tapi kena hitungan pro rata. Ya. Persis kayak CHC, betul ya. Tapi kalau jadi meskipun nasabahnya di luar wilayah pertanggungan pun itu tetap di cover, tapi kena hitungan pro rata. Jadi di PPH Plus ini sama seperti CHC, ada kemungkinan nasabah terkena 2 kali pro rata. Contoh nih, nasabah punya bronze A, harusnya kan di Indonesia saja, dirawatnya di Singapura. Nah, kena pro rata nggak di luar wilayah pertanggungan Bapak Ibu? Kena pro rata. Sudah gitu, di luar negeri dia naik kelas kamar 1 tingkat, kena pro rata lagi. Tapi sama juga kayak CHC, 2 hari free pro rate. Kalau misalnya kamar yang haknya dia itu lagi full. Contoh misalnya 1 bed termurahnya 2 juta di Singapura, itu lagi full. Dia harus naik yang 1 level lebih tinggi, yaitu yang 2,5 juta. Nah, selama 2 hari dia nggak akan kena pro rate, ya. Tapi kalau di hari ketiga dia masih masuk ke situ, baru pro rate-nya jalan. Kalau kamarnya penuh, Tetap kena pro rate. Untuk kamarnya atau semuanya? Kamar, hitungan kamar. Tak itu untuk perhitungan pro rate-nya. Tapi ya nanti men-generate ke semua dong akhirnya hitungannya, ya. Pak Farid, itu tadi kan dibilang pro rate ya, kalau misalnya nasabah beli plannya yang bronze saja lebih pakai di luar negeri. Pro rate atau persentase? Persentase, tapi nanti jadinya pro rate. Pro hitungannya sama kayak proration kan. Tapi jadinya persentase juga sih. Sama-sama sih sebenarnya istilahnya. Persentase yang akan memunculkan faktor proration. Ya. Apa Bu Yulita? Sama pertanyaan. Sama. Oke. Lanjut dulu ya. Kemudian nih, rata-rata kenaikan biaya pengobatan per tahun di Asia, Indonesia sangat tinggi. Secara global, inflasi biaya pengobatan itu 7%-an. Asia 8,6%, berarti Asia lebih tinggi dari inflasi global. Indonesia lebih tinggi dari global plus lebih tinggi dari Asia, yaitu 11%. Tapi don't worry, masih ada yang lebih tinggi yaitu India, 20%. Kalau sakit makanya jangan ke India ya. Sudah joget mahal lagi. 20%. India
Bos saya orang India Pak, ya. Thailand 11,4%. Nah, yang di bawahnya Indonesia China 10,3. Makanya banyak teman-teman kita atau nasabah Anda yang kalau sakit ke Beijing, ke Shanghai, betul ya? Karena memang dari segi inflasi dia cenderung lebih rendah. Di Hong Kong, Taiwan juga rendah. Singapura ini sama kayak Filipina dan Korea Selatan. Malaysia rendah 6,5%. Gak heran kalau Anda pergi ke jalan-jalan ke Kuala Lumpur gitu kan, atau ke Penang, sebetulnya cuma buat jalan-jalan. Tapi kok melihat ada spanduk besar rumah sakit ada promo untuk cek lab, untuk general check up. Suka ngasih promo rumah sakit di Malaysia. Kenapa mereka kok berani banyak ngasih promo? Karena inflasi biaya pengobatannya rendah, hanya 6,5%. Ya, apalagi di Vietnam 5%. Waras nggak Bu? Kenapa Pak? Waras nggak? Gak janji, ya. Bagus kok, ya. Malaysia itu kan untuk pengobatannya lebih canggih dari Indonesia, ya. Dengan adanya kenaikan biaya berobat, maka masyarakat perlu memiliki perlindungan kesehatan yang bisa mengimbangi kenaikan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu letak geografisnya terpisah-pisah oleh apa? Oleh lautan, gitu kan? Kan beda dengan di negara lain atau di benua lain kayak Australia gitu. Di Australia itu kan ungkul gitu loh, satu tempat, nggak terpisah-pisah. Tapi kalau Indonesia kan terpisah-pisah. Contoh misalnya ada nasabah di kota Surabaya, ternyata MRI-nya nggak bagus, dokternya minta MRI-nya lebih komplit. Ternyata alat yang canggih ada di Jakarta, dia harus terbang ke Jakarta. Atau mungkin teman-teman kita di Medan, kalau harus berangkat ke Jakarta kan terlalu jauh, pesawatnya lebih mahal. Makanya dia lebih dekat ke Penang atau ke Malaka atau ke Pulau Lumpur. Dari segi ongkos juga lebih murah, ya. Jadi ini menggambarkan tadi fleksibel bahwa PPh Plus itu bisa dipakai di luar negeri meskipun nanti pakai prosentase hitungannya, ya. Kemudian nih, besarnya biaya rawat inap membuat masyarakat membutuhkan produk perlindungan yang dapat membayarkan sesuai tagihan rumah sakit. Kenapa dia pusing? Karena biaya rumah sakitnya besar. Padahal kan kalau orang sakit harusnya fokus ke kesembuhannya sendiri, ya. Tapi kalau misalnya dia punya PPh Plus, minimal bisa mengurangi pusing-pusing yang nggak jelas gitu loh. Ya jelas sih sebetulnya kan untuk masalah biaya pengobatan. Tapi kalau sudah di cover dengan asuransi, apalagi asuransinya S-Charge, apalagi masih di dalam wilayah pertanggungan, nggak kena persentase, ya kan? Atau kamarnya nggak lebih, berarti nggak kena hitungan prorata, itu kan lebih tenang lagi si nasabah Anda, ya. Oleh karena itu, Prudential meluncurkan produk PPh Plus dan PPh Plus yang syariah. Kalau Anda mau keluar fitur PPh Plus dan PPh Plus syariah di Proforce, itu harus masukin budget minimal 1 juta, ya. Kalau Anda masukin cuma 500.000 gitu di budget, dia nggak akan keluar pilihan produknya, keluarnya cuma HS Cover Plus, ya. Itu cuma syarat aja di budget kok. Tapi begitu di premi bisa nggak diturunin jadi 500.000 gitu misalnya Bapak Ibu? Harusnya bisa, nggak masalah. Itu cuma sebagai syarat untuk mengeluarkan produk PPh Plus di Proforce. Ya di budget ditulisnya 1 juta. Nah nanti Anda akan ketemu ada 4 icon Bapak Ibu. Yang pertama ada tanda jempol. Ini bukan kampanye. Toh presidennya udah kepilih. Belum? Belum ya, masih ngitung terus ya. Masih ngitung terus. Anda nyoblos nggak? Belum. Ya, dilarang golput. Berarti habis ini bisa berburu diskon dengan menunjukkan jari bertinta. Oh sekarang udah nggak ada ya? Ya udahlah, agent pro masa fakir promo ya. Semua bisa dibeli tanpa promo kalau agent Prudential. Kalau gambar jempol berarti fitur baru, tidak dimiliki oleh PPh lama. Kalau crown atau mahkota itu berarti fiturnya sudah baru dan dia unik, mungkin tidak dimiliki oleh kompetitor. Jadi kompetitor belum punya fitur seperti itu, ya. Kemudian ada gambar kaos dan ada gambar mantel.
Anda pernah pergi ke Bromo nggak Bapak Ibu? Ya. Pernah. Kalau Anda pergi ke Bromo hanya pakai kaos, itu kan aman. Aman dari mata jelalatan ya Mas, nggak pakai baju gitu kan. Aman. Ya kemana-mana kita pakai kaos atau pakai kemeja. Tapi ketika Anda pergi ke gunung, biar lebih nyaman pakai apa Bapak Ibu? Pakai mantel, pakai jaket. Ya. Nanti nasabah bisa fleksibel memilih batas rawat inap hariannya yang aman atau yang nyaman. Nah, ini berbeda konsep dengan di PPH yang lama. Ya, sekarang ada pilihan batas aman maupun nyaman. Tapi banyak agent yang masih bingung dengan konsep aman dan nyaman. Nanti saya jelaskan. Yang jelas kalau nasabah milih aman sama yang nyaman, lebih mahal yang mana coinnya? Pastinya nyaman dong. Harga mantel pasti lebih mahal daripada kaos, gitu kan? Nah, kemudian nih ada 8 keunggulan PPH Plus yang harus Anda hafalkan. Harusnya kalau Anda prospek nasabah dan Anda ngasih manfaat PPH Plus, itu Anda harus menyebutkan 8 keunggulan ini. Yang pertama apa? Fleksibel. Nasabah bisa memilih tipe kamar dengan 2 bed atau 1 bed yang cheapest, yang murah di rumah sakit di mana nasabah Anda nantinya akan opnam. Kemudian memilih batas harga kamar sesuai plan. Ini yang aman dan nyaman, itu batas kamarnya. Kemudian memilih area pertanggungan, mau Indonesia only, mau Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, ya kan? Atau mau seluruh Indonesia, seluruh dunia kecuali USA, atau mau seluruh dunia tanpa terkecuali. Bebas. Perlindungannya seluruh dunia nih, hingga Amerika Serikat, alias seluruh penjuru dunia di cover kalau nasabah Anda ngambil plan yang Diamond. Masa perlindungannya lama, sampai usia 99 tahun. PGB juga sampai usia 99. PPH Plusnya juga di cover sampai usia 99 tahun. Dan batas manfaat yang besar. Kalau di PPH lama, itu plan yang 8 juta, itu kan totalnya 35M. Betul ya? Berapa dulu? 15M limit tahunan, limit boosternya 20 miliar. Betul ya? Kalau yang Diamond ini nanti sampai 65M. Limit boosternya 50M, limit tahunannya 15M. Apa bedanya limit tahunan dengan limit booster? Kalau limit tahunan akan di-renew, di-refill setiap tahun. Mau kepake atau enggak pasti setiap tahun keluar 15M. Saya ngomongin yang Diamond. Ya. Tapi kalau limit booster itu adalah cadangan dana yang sudah disiapin oleh Prudential untuk nasabah PPH Plus yang akan disuntikan ke nasabahnya kalau limit tahunannya habis. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak nasabah Anda yang sudah pernah ngeklaim sampai nembus ke limit booster? Belum pernah. Masih 0%. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, limit tahunan saja itu sudah cukup nggak? Sudah cukup sejauh ini. Kan kita belum tahu nanti kena inflasi seperti apa. Nah, strategi ini yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Ada beberapa kompetitor yang dengan bangganya ngomong, kita ada 30M limit tahunannya. Ya, 30M tuh unggul, ditaruh di limit tahunan. Makanya coy-nya mahal. Tapi kalau Pru pintar, dipecah jadi 2. Itu yang menyebabkan PPH Plus kita biaya asuransinya beda-beda tipis. Lebih murah dikit daripada kompetitor. Gitu ya. Karena dibagi, ada limit tahunan, ada limit booster. Kalau limit booster dia manfaatnya lifetime. Sampai akhir perlindungan, misalnya milih sampai usia 99 tahun, ya berarti hanya 50M. Limit booster itu mungkin nggak naik Bapak Ibu? Bisa nggak limit booster meningkat? Apa syaratnya? 5 kali klaim. Kalau nasabah, itu limit tahunan. Ayo. Kalau no claim bonus itu nambahinnya ke limit tahunan loh. Hati-hati. Kalau limit booster mungkin nggak bertambah. Mungkin. Kalau nasabahnya ngamar di kelas kamar yang lebih rendah, ya sisanya akan masuk ke limit booster. Gitu ya. Lanjut dulu. Yang kelima apa? Manfaat rawat jalan, kanker, dan cuci darah. Kalau di PPH lama atau di HS Cover Plus, kalau mau klaim
rawat jalan cancer, kemoterapi atau dialisis itu harus opnam dulu. Opnam dulu baru kemoterapi 3 hari ke depan. Sudah beres, kalau mau kemoterapi lagi harus opnam lagi karena kansernya itu untuk kemoterapi yang berikutnya. Tapi kalau di PPH Plus nggak perlu didahului dengan rawat inap dulu. Yang penting kansernya munculnya setelah punya polis loh ya. Nggak boleh kansernya pre-existing. Contoh 2019 issued polis PGB ada PPH Plusnya. 2021, 2 tahun kemudian muncul kanser pertama kali di nasabah. Fresh muncul di tahun 2021. Logikanya opnam dong, ya kan? Habis itu kemoterapi. 2 bulan berikutnya dia nggak harus opnam, kemoterapi aja, silakan. 3 bulan kemudian kemoterapi lagi, boleh, nggak harus didahului dengan rawat inap dulu. Ya, totalnya sama kayak rawat inap harian 365 hari, artinya nggak ada batasan. Ya, pre dan post tindakan bedah rawat jalan. Nah, pre dan post, pre itu 30 hari sebelum. Kalau dulu kan pre dan post ini pemicunya apa Bapak Ibu? Nasabah bisa klaim pre dan post ini. Harus rawat inap, harus opnam, harus inpatient istilahnya, ya. Nah, kalau di PPH Plus bedah rawat jalan pun bisa ngeklaim pre dan post. Contoh, hari ini nasabah Anda tenggorokannya nggak nyaman. Kok saya jadi gitu ya, refleks. Diminumin obat batuk tetap nggak nyaman, tambah panas tenggorokannya. Besok akhirnya kontrol ke dokter THT, tenggorokannya dicek, ternyata nggak apa-apa. Kontrol aja habisnya 1 juta di dokter THT misalnya. Oke, ternyata seminggu kemudian setelah kontrol ke dokter THT, nasabahnya merasa sakit lagi tenggorokannya. Diperiksa lagi sama rumah sakit, ternyata amandelnya udah gede, harus diangkat. Bedah amandel, perlu nginap nggak kalau bedah amandel? Enggak sampai sejam malah, sejam 45 menit sampai 1 jam. Nah, di cover nggak Bapak Ibu itu? Bedah amandelnya di cover, 1 jutanya yang 7 hari kemarin kontrol di dokter itu juga bisa di cover. Ya, ingat tetap harus ada pemicunya, harus bedah loh ya. Meskipun rawat jalan boleh. Tapi kalau akhirnya setelah dia kontrol ternyata tenggorokannya nggak masalah, bisa diklaim nggak 1 jutanya kemarin? Nggak bisa. Dah, itu bisa diklaim. Pas bedah rawat jalan amandel diklaim, 10 hari kemudian kontrol lagi, kok nggak enak lagi, takut ada infeksi. Muncul biaya 2 juta posnya, yang 2 minggu setelah operasi amandel. Itu juga bisa di cover lagi. Ya. Jadi sekarang kalau di PPH Plus, pre dan post itu pemicunya nggak harus opnam. Bedah rawat jalan juga boleh. Paham dulu sampai di sini? Kalau kateter termasuk 6 itu enggak? Apa? Sorry? Kateterisasi jantung. Termasuk. Itu termasuk bedah. Tipe 3 itu. Ya, Cik? Termasuk endoskopi juga berarti ya Pak? Nah, hati-hati. Endoskopi itu tujuannya untuk apa dulu? Kalau untuk mendiagnosa sebuah penyakit, diduga ada tumor di organ dalam, harus endoskopi. Belum di cover. Dah kan, disimpan dulu kwitansinya. Ya, ternyata seminggu kemudian, betul, makin gak enak, ternyata ada kista di salah satu organnya, harus dibedah, gak nginep rawat jalan. Di cover gak itu? Juga, kemarin yang di cover juga. Itu ya, karena endoskopi itu tujuannya ada untuk diagnostik. Itu ya. Ya. Pre-nya 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan, postnya 90 hari. Sama. Pak, itu berarti HS yang kalau misalnya punya HS, kateter nggak bisa cover dong ya Pak? Kateter bisa kok. Angioplasti itu kalau HS itu kan Anda harus ingat, kalau di HS itu bedah itu juga dengan atau tanpa rawat inap loh Bapak Ibu. Cuma bedanya apa dengan PPH Plus Pak Joni? Nggak ada pre dan postnya. Kalau PPH Plusnya di cover. Contoh misalnya sebelum dilakukan angioplasti harus angiogram dulu, angiogram. Dicek berapa persen tersumbatnya, disimpan dulu kwitansinya, belum bisa reimburse karena belum ketahuan akan angio, betul ya? Seminggu kemudian dia angioplasti, kemarin bisa di cover berarti. Kalau angiograph, Apa? angiograph
Itu sudah tindakan atau baru untuk mendiagnosa berapa persen penyumbatannya? Kalau angiogram itu biasanya hanya untuk mendiagnosa dulu seberapa parah itu penyumbatan pembuluh darah jantungnya. Yang jelas kalau tindakan penata laksanaan jantung termasuk kateterisasi, angioplasti itu termasuk bedah. Ya. Laser, tembak laser. Laser angioplasti juga termasuk bedah. Kalau ini batu ujinya Termasuk. itu kan tidak melakukan pembedahan. Tapi itu termasuk kategori bedah dalam polis. Oh, saya kira harus memang dilakukan pembedahan gitu pakai saya. Laser juga kok. Angioplasti sekarang juga ada yang laser Ada angioplasti. juga yang pakai katarak itu kan pakai. Kalau katarak case-nya agak-agak susah ya. Siapa tahu kataraknya karena usia lanjut itu kan nggak dikalkan. Karena faktor apa nih? Nggak masalah. Dia boleh Asalkan pakai laser. Pak. iya, itu di polis termasuk tindakan bedah. Yang PPH-nya. Yes. Oke, itu termasuk di PPS di HS plus. Ya. Prudential dari dulu nggak pernah mengcover tindakan pemeriksaan diagnostik. Kecuali nanti berujung nanti kemudian misalnya nanti kasus kekerasan setelah itu ada apa-apa. Ya. Oke. Kunjungan dokter. Untuk yang nomor 5 itu berarti dia bisa klaim itu dengan hanya SKD saja. Yang pre-nya. Iya. Iya. Pakai SKD. Dan kwitansi dong. Ya. Kunjungan dokter per hari lebih banyak. Dokter umum visitnya sehari 2 kali. Dokter spesialis visit sehari 2 kali. Kalau PPA lama kan satu-satu visitnya, ya kan? Kalau di PPA Plus 2 kali dokter umum, 2 kali dokter spesialis, tanpa batas tipe spesialisasi, ya. Nasabahnya misalnya dalam waktu opnam yang sama, dia sakitnya komplikasi, ya. Dia sakit gagal ginjal, kemudian komplikasinya ke jantung dan paru-paru. Kok ya pas dia kecelakaan kakinya patah. Perlu dokter spesialis berapa itu, Bu? 4 minimal. Dokter tulang, dokter jantung, dokter spesialis paru-paru ada sendiri, sama dokter internis untuk ginjalnya. Kantong empedunya kok ya pecah, ada spesialis lagi. Nah, kalau 5 dokter spesialisnya setiap hari berkunjung 2, berarti dia dikunjungi berapa kali sama dokter-dokter itu? 10 kali, itu di cover semua. Ya. Pembayaran di luar wilayah pertanggungan. Ini tadi ya, menggunakan prosentase. Ya, jadi ada persentase sendiri, nanti akan saya tunjukkan. Mirip CHC. Ini mirip CHC, ini mirip CHC. Yang nomor 7 dan 8. Oke? Pak, nomor 7 termasuk dokter anestesi ya, Pak? Apa? Termasuk dokter anestesi masuk di sini. Anestesi spesialis dong. Ya. Apa kalau seumpama konversinya dari HS naik ke PPH plus, kemudian pada HS itu dia udah cancel, terus dia konversi ke PPH plus, itu dia tanpa rawat langsung dia tidak. Selama PPA plusnya udah aktif ya bisa. Bisa ya, walau berarti GIO Kalau GIO. masih bisa ya. Kalau full underwriting kan ada kemungkinan ada substandar. Betul ya. Fleksibel dalam memilih kamar rawat inap. Nih Bapak Ibu, ada bronze A dan bronze B, Indonesia only. Silver A dan silver B, Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Kemudian gold A dan gold B, Asia saja. Platinum seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Kemudian diamond seluruh dunia. Ini udah paham Bapak Ibu? Belum. Contoh nasabah Anda ngambil bronze A, berarti hanya di cover di mana Bapak Ibu? Indonesia. Indonesia saja. Tapi kalau nasabah berobat di opnam di Singapura, tetap di cover nggak? Cover. Tetap di cover. Nanti kena prosentase. Ya, prosentasenya misalnya berapa? 15% yang di cover kru, berarti sisanya 85% harus bayar sendiri. Sudah paham sampai di sini? Sebagai presentasi
maksud seperti ini, misalnya di Singapura biaya kamarnya kalau dirupiahkan, misalnya di sana sekian Singapura dolar, ternyata kalau dirupiahkan jadinya 2 juta rupiah, berarti yang kita butuh adalah 1 juta per bulan. Enggak, bukan seperti itu. Prosentasenya ada tabelnya, nanti saya tunjukkan. Ya. Contoh lagi, nasabah ngambil platinum, berarti di covernya gimana Bapak Ibu? Seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Berarti nasabah Anda platinum, kalau opnam di Los Angeles di cover nggak? Di cover, tapi kena prosentase. Kalau nasabah platinum opnam di Toronto tuh US juga, Kanada. di cover nggak? Toronto masa Kanada? Oh, berarti 100%. Nasabahnya berobat di New York, ya. Di cover nggak? Di cover, tapi kena hitungan prosentase. Nasabah platinum berobat di Venezuela, di cover nggak? Prosentase apa full? Karena bukan US. Ya, US ini hanya wilayahnya Donald Trump. Ya, bukan Amerika yang lain. Oke. Kalau mau aman ambil diamond, di seluruh penjuru dunia di covernya 100%. Nggak ada hitungan prosentase. Sudah paham dulu sampai di sini? Oke. Nah, yang kedua ini yang agak tricky, ya Bapak Ibu. Anda jangan ngelihat hijau sama pink bawahnya ini dulu. Ya, Anda jangan lihat ini dulu. Karena kalau Anda sudah terjebak sama angka, nanti susah memahami konsep. Yang harus Anda pahami itu ini dulu loh. Contoh misalnya nasabah Anda ngambil bronze B. Wilayah pertamanya mana Bapak Ibu? Indonesia. Haknya nasabah apa? Kamar dengan 1 bed termurah. Ya. Ternyata nasabahnya opnam di Surabaya. Di salah satu rumah sakit di Surabaya, harga dengan 1 bed termurah itu adalah 1.500.000. Boleh nggak masuk? Boleh. Silakan, pakai aja. Bulan berikutnya opnam lagi di Jakarta. Di salah satu rumah sakit di Jakarta, ternyata harga 1 bed termurahnya 2 juta. Boleh masuk nggak? Boleh. Pokoknya yang paling murah, pakai N. Itu haknya nasabah. Contoh lagi, nasabah ambil gold A, seluruh Asia, gold B. Kamar dengan 1 bed dengan kamar mandi dalam termurah. Di Singapura ternyata 1 bed termurahnya 5 juta. Boleh nggak masuk situ? Boleh, emang yang termurah segitu kok. Padahal di Singapura ada juga yang 1 bed termurah rumah sakit lain 4 juta. Selama dia masuk rumah sakit yang satu yang 5 juta termurahnya, boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Ya. Nasabahnya ngambil diamond di Amerika Serikat, ternyata termurahnya 8 juta. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Nah, yang bawah hijau sama pink ini apa maksudnya? Ini batas kamar, batas harga kamar. Ada aman dan ada nyaman. Tadi masih ingat ya? Gambar kaos itu berarti aman. Kalau gambar mantel itu berarti nyaman. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini itu bumper, Bapak Ibu. Jadi nanti nasabah Anda boleh milih mau yang aman atau yang nyaman. Contoh bronze B Indonesia, 1 bed termurah, nasabah A ngambil pilihan aman, yang batasnya bumpernya 1 juta. Nasabah B ambil yang nyaman, yang 3 juta bumpernya, batas kamarnya. Ternyata dua-duanya opnam di salah satu rumah sakit di Tulungagung. Ya, ternyata di salah satu rumah sakit di Tulungagung harga one bed cheapestnya 1 bed termurahnya adalah 500.000. Si A boleh upgrade sampai harga berapa? 1 juta. Si B VIP dia. Tuh loh. Si A cuman bisa upgrade sampai 1 juta aman. Kalau si B bisa nyaman banget, malah di Tulungagung 3 juta bahkan kayaknya nggak ada. Paham dulu bedanya sampai di sini Bapak Ibu? Paham. Contoh nasabah Anda ambil diamond, ya. Diamond, si A ambil batasnya yang aman 1,5 juta, si B yang berapa ini? 10 juta. Dua-duanya berobat di salah satu di rumah sakit di New York, ya. Mana Pak? Lumajang.
tolong yang go internasional dikit gitu loh ya. Nah, yang diamond. Ternyata yang termurah adalah di rumah sakit tersebut 5 juta. Si A boleh nggak masuk di situ? Boleh. Kalau si B gimana? Bisa upgrade sampai berapa Bapak Ibu? Nyaman banget nggak? Nyaman. Pak, paham sampai di sini? Oke. Iya Pak. Bentar ya. Kapan terjadi persentase dan kapan terjadi prorata? Terjadi persentase itu kalau berobat di luar wilayah pertanggungan. Contoh nasabahnya Bapak bronze B, ternyata dirawatnya di Singapura. Kena persentase nggak? Kena. 85% itu Pak. Belum tentu. Lihat tabelnya. Nanti saya tunjukin. Ya. Kapan akan muncul prorata atas room atau atas kamar Bapak Ibu? Yes, atau mungkin nggak harus lewat 2 hari. Nasabahnya mau naik sendiri, dia nggak mau yang termurah. Padahal yang termurah ada loh. Dia mau naik lebih tinggi. Sejak hari pertama akan muncul proret. Itu proratanya gimana Pak? Sama kayak CHC. Kita belum rilis itu. Ya, nanti ada trainingnya sendiri. Berarti kan misalkan kamar yang termurah nih, misalkan Indonesia Silver dengan bronze B dengan 1 tempat tidur. Misalkan yang termurah 1.500.000 Pak. Dia naik yang ke 2 juta. Nah berarti kan ini juga 1,5 Enggak sesederhana itu. Ada contohnya. Dulu Anda udah pernah ikut training CHC nggak sih? Mirip-mirip gitu. Kalau mau refresh nanti, bukan sekarang. Nanti ada hitungannya. Ya. Pak, kalau misalnya nasabah ambil silver A gitu ya Pak, dia kan 2 bedroom, tetapi dia pakai di Indonesia. Apakah dia harus pakai 2 bedroom atau 1 bedroom? Yang mana dia ambil yang mana? Dia ambil silver A, kan 2 bedroom di Asia, tapi dia berobatnya di Indonesia. Tetap yang 2 bedroom. Harus 2 bedroom. Yang termurah. Ya. Makanya kalau 2 bedroom termurahnya di Indonesia murah banget, dia kan bisa di-upgrade pakai aman dan nyaman. Gunanya bempernya itu, pembatasnya ini. Ya. Pak, kalau untuk bumper yang nyaman itu berarti tidak benar kalau misalkan semisal sisanya penuh, dia bisa upgrade sampai di atasnya dan nggak perlu sampai limit 2 hari dan nggak kena prorata itu. Bukan cipesnya penuh, Cek. Misalkan. Oke, kalau cipesnya penuh, berarti kan dia bisa naik ke, ya, bisa sih kalau contohnya kayak tadi. Bisa juga, contoh misalnya tadi pas di Amerika Serikat, harga termurahnya 5 juta penuh. Dia bisa upgrade sampai berapa Bapak Ibu? 10 juta, tanpa kena hitungan prorate. Sampai seminggu pun bisa kan tanpa. Enggak apa-apa, karena memang haknya dia kan sudah milih batas nyamannya di sini. Ya? Cuma Bentar ya. konfirmasi aja. Berarti tadi yang Pak Farid barusan bilang itu kalau semisal nih nasabah ngambilnya bronze A tapi yang nyaman, berarti kan dia dapat limit kamar 1 juta. Katakanlah limit kamar 1 juta itu cukup untuk upgrade ke kamar yang 1 tempat tidur, itu nggak boleh ya berarti? Boleh nggak? Gimana? Nasabahnya bronze A. Bronze A kan limitnya 2 tempat tidur termurah, tapi dia ngambil yang nyaman 1 juta kan berarti limitnya. Katakanlah misal di Mojokerto atau di Lumajang itu paling yang 1 bed, yang 1 tempat tidur termurahnya 900.000, berarti kan limitnya masih masuk. Nasabah boleh upgrade nggak? Nggak apa-apa, selama nggak lebih dari 1 juta. Boleh berarti. Loh, jadi 2 jadi 1 loh. Loh, nggak apa-apa. Batas itulah gunanya batas aman dan nyaman. Contoh misalnya dia ambil diamond, dia pilih sampai 10 juta. Di Surabaya harga 1 bed cuma 2 juta. Dia bisa upgrade sampai 10 juta loh di Surabaya. Harga 10 juta VIP nggak itu? Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kok. Pokoknya batasnya harganya sekian. Tapi dia katanya mau yang 1 orang, yang 1 juta, mana bisa? Batasnya sejuta nggak? Juta. Batasnya sejuta. Pokoknya batasnya harganya ini. Berarti anggap aja di Mojokerto-nya itu super VIP-nya 1 Iya, nggak apa-apa. Pak, itu berarti Lihat 21-nya. Kalau sudah batasnya berarti nggak masalah. berarti itu semua biaya dibayar semua ya Pak? Ya. Dengan dua bed atau wasbed ini berdua, ketiga mesti lihat batasnya dia mau ambil nyaman atau aman gitu ya Pak ya. Pokoknya 3 itu toh ya.
Yang dilihat pokoknya ini wilayah pertanggungan, termurah sama batas harga kamar. Iki ya, Pak Gowo. Iya harusnya. Cuman kalau misalnya dia sudah ambil yang nyaman, yang nyaman, kemudian dia upgrade, ternyata kamarnya ada yang memang betul-betul 1 juta ya nggak masalah. Boleh ambil yang mana? Nanti kalau mau di upgrade juga boleh. Pertamanya dia milih aman, terus mau milih nyaman juga nggak apa-apa. Ya, ya dong. Tapi kalau misalkan saya milih drone A, kan 240. Tapi ternyata saya kan pilih yang nyaman 1. Harusnya boleh, tapi kalau saya jadi ditanya-tanya gini saya jadi ragu. Ini saya pastiin dulu ya. Oh, harusnya boleh. Saya tanyain. Coba tanyain WA. Harusnya boleh. Tenang. Itulah uniknya belajar dengan agency force ya. Bisa membuat ragu trainernya. Masih dikonfirmasi ya. Ya kok. Bentar ya. Ya. Iya memang tim biru. Ya, jadi dalam satu case, contohnya misalnya nasabah berobat di Singapura, nasabah bronze A.